yang baik. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini kami semua sudah berkumpul di tempat ini. Dan kami bersyukur karena anugerah Tuhan kami menikmati Indonesia yang merdeka. Sebab itu kami juga bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan untuk Roh Kudus-Mu yang ada dalam setiap hati kami. Itulah yang akan memerdekakan setiap kami yang ada di dalam ruangan doa ini. Kami percaya Roh Kudus yang akan mengajarkan kami, mengingatkan kami, bahkan menuntun kami ke dalam kebenaran-Mu. Karena firman-Mu yang sebentar lagi akan dilepaskan di tempat ini. Kami percaya, kami sepakat sehati bahwa firman ini bukan disampaikan dengan kata-kata manusia, tetapi karena kekuatan, karena dorongan daripada Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Silakan duduk. Siapa nama saudara? Ya, siapa nama saudara? Siapa namanya? Yang hadir sini lah, siapa namanya? Bapak siapa namanya? Paul. Bu siapa namanya? Norma. Yang belakang siapa namanya? Bulan. Esther. Di sini namanya siapa? Hah? Ivan. Artinya orang yang dikasih juga. Yakin ya? Sebentar. Namanya siapa? Paul. Ibu? Norma. Gak sadar. Nama saya Kan sudah mati dari dulu. Kristus. Siapa namanya? Kristus. Jawabannya harusnya Kristus. Kita sudah mati. Coba bayangin ya. Yesus. Ya ini loh, saudara kadang-kadang ya, kalau tanya namanya siapa, ingat loh, nama ini nggak semua orang bisa pakai. Saudara bisa disebut anak Allah karena siapa coba? Saudara bisa menyandang nama anak Allah itu karena pakai nama siapa? Kristus. Makanya sekarang nama kita itu Kristus. Seperti tadi Pak Daniel. Nama kita hari ini Kristus. Ini nama nggak gampang, saudara. Coba lihat ya nama ini. Yesus bisa jadi mendapat kemuliaan nggak kalau dia tidak mengenakan nama Bapa? Kalau Yesus tidak mengenakan nama Sang Bapa, dia tidak mungkin disebut Allah itu sendiri. Karena Yesus pakai namanya Bapa, makanya kita berani ngomong bahwa Yesus adalah Allah sendiri. Ini lihat ya, nama ini luar biasa. Siapa yang berhak pakai nama ini? Kita baca dulu ini, Matius 6 ayat 4. Banyak orang sampai terus di firman ya. Matius 6 ayat 4. Oh, bukan ini. 24 ya. Sorry. Matius 6 ayat 4 betul. Bukan. Banyak orang akan memakai namaku itu. 24 ya. Matius 24. Matius 24 ayat berapa itu? Bukan. Saya tulis di mana nih? Matius 24 ayat 5. Matius 24 ayat 4 dan 5 ya. Sebab banyak orang akan pakai nama ya dan berkata akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak. Ada dua orang yang pakai nama ini, saudara dan orang yang menyesat. Ini loh. Banyak orang akan memakai nama. Berarti orang itu hanya mengaku-ngaku sebagai Kristus. Kenapa sih orang kok kepingin pakai namanya Tuhan dalam dirinya? Kenapa? Jaminannya untuk surga. Kenapa orang kok tertulis gini, ayat 4 aja Pak. Waspadalah ya, supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Ayat selanjutnya. Kenapa orang bisa menyesatkan? Jadi ada dua ya. Sebab banyak orang akan datang memakai nama ya dan berkata akulah. Berarti ada dua orang. Yang satu ngaku sebagai Kristus, yang satu memang betul-betul Kristus. Ada dua ya. Yang satu tugasnya
menyesatkan, yang satu tugasnya memuliakan. Saudara ada di mana hari ini? Saudara ada di mana kira-kira? Ada di mana kira-kira? Ya. Lihat nih, cirinya orang yang mengenakan nama yang satu untuk menyesatkan, satu untuk memuliakan ya. Kita bedah satu-satu ya. Lukas 21 ayat 17. Kamu akan dibenci semua orang karena nama. Ini satu. Kamu akan dibenci semua orang karena nama. Berarti semua orang yang menyandang nama Kristus pasti, menurut saudara siapa yang benci kita? Oh, itu orang lain yang benci kita. Saudara harus paham ini dunia. Kalau saudara bisa diterima dunia, saudara bukan Kristus. Kristus itu selalu berlawanan dengan dunia, ya. Lagi, ya, Yohanes 1 ayat 12. Coba nama ini loh, saudara bayangin ya. Ini kita bicara nama dulu ya. Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam nama. Saudara kalau belajar di perjanjian lama, kita menjadi baik, dikenal sama Tuhan karena melakukan semua hukum. Yang di sini beda. Ketika kita mau menerima Kristus dan percaya dalam namanya, kita boleh pakai nama Kristus? Boleh. Nama ini sangat berkuasa. Tapi banyak orang Kristen percaya, banyak dipanggil dan sedikit yang dipilih. Saudara sekarang yang terpanggil atau yang dipilih hari ini? Coba. Paham gak artinya terpanggil dan dipilih? Paham gak artinya terpanggil dan dipilih? Banyak orang dipanggil. Kristus ini memanggil semua orang. Orang kenal nama Kristus, ya kenal. Tapi kita tanya, mau nggak mengenakan Kristus dalam hidupnya? Mau nggak menyandang nama Kristus dalam hidupnya? Ini kan pertanyaan. Pak Paul mau? Mau nggak? Manusia baru itu apa sih? Kan mengenakan Kristus. Orang ketika mengaku sebagai mengenakan Kristus, ceken sama firman, cocok nggak? Nggak bisa begini loh. Oh, saya merasa dipilih. Saudara lihat nih, yang terpanggil itu banyak, yang menjadi orang Kristen itu banyak, tapi yang dipilih untuk mengenakan nama Kristus banyak, banyak nggak? Saudara lihat orang Kristen hari ini, mereka berani nggak mengenakan aku adalah Kristus? Berani nggak? Kalau nggak berani, gimana coba? Padahal nama itu ya, ini luar biasa besar ya. 2 Tesalonika 1:12 coba lihat. Saudara tanpa menyandang nama Kristus dalam hidupmu, nggak bisa apa-apa saudara. 2 Tesalonika 1:12. 2 Tes 1:12. Kalau Pak Ivan baik, biasa. Pak Joni baik, biasa. Ya, tapi lihat nih ya. Sehingga nama Yesus Tuhan kita dimuliakan di dalam kamu dan kamu di dalam, menurut kasih karunia Allah kita dan Tuhan Yesus Kristus. Kalau sampai nama ini loh, nama Tuhan yang boleh kita pakai, boleh sembarangan gak sih kira-kira? Saudara boleh sembarangan gak sih hidupnya? Musa tidak pernah menjamin bahwa saudara boleh memakai nama Allah. Bahkan menyebut nama Allah sembarangan aja, dia akan coba. Orang makan gitu ya, baca firman yang dicari apa sih? Saudara waktu baca Alkitab, yang dicari apa dulu sih? Cari apa sih kira-kira? Cari apa coba ayo? Cari berkat atau cari hidup? Atau cari keselamatan? Saudara cari apa sih sebenarnya? Kalau cari hidup, waktu baca itu kan dicari kesimpulannya dong. Iya kan? Waktu baca firman, sekalipun tertulis, kan dicari. Kalau aku cari hidup,
Hukum Taurat membuat kita mati atau hidup? Pak Ivan aja saya mau tanya nih. Bapak sekarang mau cari hidup atau cari berkat? Saya sudah menerima hidup yang kekal dari Tuhan Yesus. Dari mana caranya menerima? Oh, masih terikat. Kalau menerima Kristus, Kristus bilang dong, Sudah ada jaminan Roh Kudus yang pakaian baru dan pakaian lama bisa bersatu nggak? Ayo coba. Pakaian lama bisa bersatu dengan pakaian baru nggak? Nggak bisa. Anggur baru harus ditaruh di kirbat yang boleh dicampur nggak? makanya nggak boleh dicampur, hidup kita harus hidup yang baru. Nah, makanya sekarang adalah ciptaan baru. apa yang namanya anggur? Kalau kita ciptaan baru, kalau kita yang baru betul-betul masuk pengajaran yang baru. Karena yang lama sekarang ditanya nih, kita kalau melanggar salah satu ketetapan dan peraturan Taurat, posisi di mana kita? Posisi di mana? Ayo, kita kalau melakukan mau ikut Musa, ikut toh, tapi jangan cuma satu toh yang diambil. Semuanya diambil. Kita ini sekarang ini mati kabeh sudah. Hanya karena Kristus kita hidup. Saudara cari kesimpulannya gini loh. Kalau aku ikut Taurat hasilnya mati. Kalau aku ikut Kristus hasilnya hidup. Dicari kesimpulannya, ya. Nggak boleh asal-asalan. Sekarang lihat nih, merasa banyak orang hari ini merasakan sebagai, wah aku sudah dipilih bagaimana? Wah kehidupan Kristus nggak ada dalam dirinya. Sekarang saya tanya, Yesus Kristus dalam pelayanannya pernah menyombongkan diri nggak? Kalau orang mengaku sebagai Kristus, Kristus mengejar yang kelihatan manusia atau yang tidak terlihat manusia? Coba cocokkan aja. Orang yang mengaku sebagai Kristus, cocokkan kehidupannya dengan kelakuan Kristus. Makanya Paulus berani bilang begini nih. Dua Timotius 3 ayat 10 nih. Yuk, perlahan ya, baca ya. Tetapi engkau mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, ketekunanku. Ini cara hidupnya Paulus, ya, yang mendapatkan Kristus. Ya. Berani nggak kita sekarang? Coba lihat nih. Engkau mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Cocokkan dulu sama firman. Kalau cuma ngaku banyak. Tadi kan ada dua dong. Satu pakai nama Mesias untuk menyesatkan, satu pakai nama Tuhan betul-betul untuk memuliakan diri. Ada dua orang. Ini lihat nih. Kalau sekarang cara hidupnya nggak bisa dinyatakan. Filipi 1 ayat 10 nih. Filipi 1 ayat 20 coba. Filipi 1:20. Nih mulai masuk ciri-ciri orang yang mengenakan Kristus, ya. Filipi 1:20 ya. Nih, ya. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan memperoleh malu, melainkan seperti sedia kala. Demikian sekarang, ini ya. Poinnya di sini nih. Kristus dengan nyata dimuliakan dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Ini sekarang, cocokin nih sekarang. Apakah kita sekarang berani ngomong Kristus itu nyata atau cuman nama tok? Coba ya, renungkan sedikit ya. Kristus hari ini benar-benar nyata dalam kehidupan saya, kehidupan Pak Paul, kehidupan Pak Joli, kehidupan Cik Wulan, kehidupan saya. Betul-betul nyata enggak? Kalau nggak nyata, lewat dong saudara. Ya, lewat. Yuk kita bedah lagi ya ini ya. Mengenakan Kristus. Roma 12 ayat 2. Semua firman ini mencatat semua. Ya, apa yang Paulus tulis pasti dicatat semua. Roma 12 ayat 2. Coba.
Janganlah kamu serupa dengan dunia, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kira-kira saudara hari ini, ojo serupa dengan dunia, tapi berubah oleh pembaharuan akal budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, dan apa yang berkenan kepada Allah yang sempurna. Kalau Kristus baca firman bingung nggak kira-kira? Kalau Kristus baca firman bingung nggak? Nggak akan bingung, karena firman dari Dia. Kalau orang masih kebingungan baca firman, jangan-jangan yang satu tadi ya, cuma memakai nama Kristus untuk menyesatkan orang. Hati-hati banget. Apalagi kita tadi bilang merdeka. Saudara setuju merdeka kan? Tapi masih diikat. Merdeka nggak ya namanya? Coba, kalau khotbah bagus itu biasa, tapi mengerti intinya nggak gitu? Nih ya, yuk lagi nih. 13 ayat 14. Roma 13 ayat 14. Saudara, tanpa ini nggak mungkin. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginan. Saudara lihat nih, Kristus itu hari ini punya keinginan nggak dalam diri kita? Punya. Makanya yang kita keluarkan, yang kita tampilkan hanya keinginan Kristus. Kenakanlah Tuhan Yesus sebagai perlengkapan senjata terang. Ini kenakan beneran, bukan cuma ngomong doang. Bukan. Lagi nih. Makanya Tuhan itu mau kita ini sempurna. Gak sempurna, gak bisa. Saya cuplik Galatia 2 ayat 20. Ayat ini sering. Namun aku hidup, tetapi bukan aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Ini saya mau tanya nih, kalau Kristus ada dalam diri saudara, seperti tadi, padukan sama firman. Yesus lihat duit kira-kira gimana hari ini? Butuh nggak? Ayo, Yesus lihat duit butuh nggak? Ini tadi kan banyak orang dong ngaku dong, Yesus butuh duit. Kasih ke aku. Saya tanya, Yesus butuh duit enggak? Enggak. Nah terus yang ngaku-ngaku tadi pakai lewat ini siapa coba? Itu yang pakai nama Yesus tuh. Padukan sama Kristus. Pikiran kita pikiran Kristus. Coba padukan dulu. Yesus, apa yang dia butuhkan? Waktu sama Pilatus saja, kerajaanku bukan dari dunia ini. Kalau dari dunia ini tak serbu sudah pakai malaikat. Coba bayangkan, ada kerajaan spiritual. Kerajaan apa sih sebetulnya yang kita cari? Saudara mau jadi orang sempurna nggak sih sebetulnya? Paham nggak sih tentang sempurna itu apa? Coba. Paham nggak sih arti manusia sempurna? Paham nggak? Saudara kalau nggak sempurna bisa masuk surga nggak? Nggak bisa. Tapi kita harus mengenakan yang sempurna itu. Apa arti yang sempurna itu? Ya. Yang sempurna itu tidak dapat disentuh. Setuju ya? Makanya ada orang menggambarkan Allah tidak dapat disentuh, ya. Tidak dapat dilihat. Ya. Itu kan gambarannya kan. Tapi harus ingat, yang sempurna itu tidak dapat disentuh, juga tidak dapat dilihat, tetapi bisa menjadi apa yang dapat dilihat dan dapat disentuh dan dipahami. Itulah sempurna. Saudara ini sekarang hari ini loh, kita ini pakai spirit. Makanya ini menyembah di dalam roh. Kelihatan nggak rohnya? Nggak kelihatan. Tapi bukti penyembahan saudara tampil dalam kehidupan kita. Ini yang saudara perlihatkan. Saudara nggak mungkin hari ini ya, tanpa mengenakan Kristus semua masuk kerajaan surga. Nggak mungkin. Kita bacakan nih, Efesus 4:22. Manusia baru itu adalah Kristus, ya, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan yang lama, yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan.
Nih, Pak Evan kan baca firman nih. Perjanjian lama banyak menjanjikan sesuatu untuk daging. Setuju ya? Dapat nggak orang Israel? Dapat nggak Pak Paul? Dapat kan? Hasilnya apa coba? Hasilnya apa? Mati. Sekarang lihat nih, perjanjian baru, saudara baca di perjanjian baru, cari ayat yang menjanjikan berkat buat daging, ada nggak? Cari kan? Ada yang hilang, ya. Perjanjian lama, makanya orang senang dengan perjanjian lama, paling senang karena berisi banyak janji tentang daging. Kita ini manusia baru hari ini, cari sesuatu yang menghidupkan. Tidak ada satupun tentang janji untuk daging. Makanya Kristus tidak pernah bicara tentang daging. Yesus bilang apa? Bukankah hidup itu lebih penting? Kalau dia bilang hidup lebih penting, berarti tidak ada sesuatu yang lebih penting daripada hidup kekal. Nih, kalau misalnya ini ada garis ya, dari sini sampai sini, ini misalnya bayangkan ya, dari sini sampai sini, panjang ini adalah yang tidak terbatas. Umur saudara 70 tahun ada di mana kira-kira? Coba catat, matikan hitam kan coba Charles. Nih ya, ini tidak terbatas. Ya, ini nggak ada batasnya. Saudara hidup 70 tahun ada di mana kira-kira? Kalau saya bikin garis di sini. Ada masa waktu yang tidak terbatas. Umur saudara 80 tahun. Saudara ada di mana kira-kira? Debu ini loh nggak ada Mas ya. Walaupun umur saudara 1000 tahun dibanding dengan yang tidak terbatas, nggak ada artinya. Makanya Kristus itu menjanjikan sesuatu yang tidak bisa dinilai, nggak terbatas. Saudara milih yang mana sekarang? Hidup yang terbatas atau yang tidak terbatas? Yang nggak terbatas ini nggak ada masa waktu. Coba 10.000 tahun dibanding tidak terbatas, ketok nggak kira-kira? Ini ya, ini tidak terbatas. 10.000 tahun, kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Karena tidak terbatas itu tidak terhingga. Ya, manusia harus mengejar yang tidak terbatas. Kalau saudara mengejar yang terbatas, ngapain cari Tuhan? Ya, capek. Kita harus sempurna. Bisa nggak? Harus. Ada firmannya kan? Kamu harus sempurna karena Bapamu sempurna. Oke. Kalau Yesus dikenakan di kita, ini jadi pertanyaan lagi kan? Kita ini kan hidup dalam daging, bisa jatuh dalam dosa nggak? Bisa. Yesus yang mana yang bisa berdosa? Loh, makanya tadi yang masih hidup dalam daging berarti ada Kristus nggak dalam dirinya? Sekarang lihat nih, makanya aku adalah Kristus. Kalau Kristus bisa berdosa nggak? Nah, tidak bisa. Makanya kalau orang ngomong, loh aku sih dalam daging, berarti memang belum ada Kristus. Saya percaya kok, saya juga dalam daging, saudara. Saya ini dalam daging. Ya, makanya Paulus bilang mati adalah keuntungan. Kenapa Pak Paulus bilang mati adalah keuntungan? Daging kita mau hidup atau mau mati sih sebetulnya? Ayo jujur aja. Daging kita mau hidup atau mau mati? Kan mau hidup kan? Tapi kalau daging yang punya batas, dia pikir kehidupan dunia ini yang dikejar habis-habisan. Coba dengar kata mati aja. Ayo coba. Wis bingung mati mau sama mana? Sekarang ini jangan. Kita ini punya waktu yang tidak terbatas loh. Ini yang dikejar. Bisa dikenakan sekarang sampai kita nanti pulang nanti. Coba renungkan ya. Pahami benar. Hari ini, apakah saudara sudah seperti ini? 1 Korintus 15 ayat 53. Semua merasakan, oh aku sudah pasti selamat, sudah menang. Nah, tes dulu nih. Karena yang dapat binasa ini, berarti mana yang dapat binasa? Daging. Betul ya? Semua dapat binasa kan? Harus mengenakan yang tidak dapat binasa. Nah inilah, harus mengenakan yang tidak dapat binasa. Yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat
Ini kan hanya pengulangan untuk memperkuat. Sudah tak yang mati ini mengenakan yang tidak dapat mati? Sudah atau belum? Sekarang dong. Coba pahami benar-benar ya. Baru bisa ngomong kita ini. Ayat lanjutnya coba, 54-nya. Dan sesudah yang dapat binasa ini dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, baru firman itu genap. Makanya Paulus tidak pernah takut dengan kematian. Kenapa? Nih. Maka genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangannya kapan? Sekarang. Langsung didapatkan. Sekarang, kemenangannya sekarang. Berarti saudara bisa mati nggak? Berarti saudara bisa mati nggak? Hah? Loh coba, saudara bisa mati nggak ini? Loh, ya tak ulang lagi ya. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, maka genaplah firman. Ya, maut telah ditelan dalam kemenangan. Saudara bisa mati nggak? Hah? Nggak bisa. Berarti nggak takut dong dengan kematian lagi kan? Enggak kan? Betul nggak Bapak? Betul nggak Bapak? Apa bisa mati nggak? Hah? Peduli nggak dengan dagingnya mati? Nggak peduli yang sudah hidup. Ini loh, ini sudah dapat hidup ngapain bingung? Ya, berarti bisa mati atau nggak bisa mati? Bisa. Ah. Esensinya ayat ini mati secara roh, Pak. Nih, ya. Mati secara roh. Ini kalau kita merasakan hidup hari ini, daging ini, semua orang pasti tahu daging ini pasti menua. Waktu kita mati nggak menakutkan lagi. Kenapa? Karena maut sudah ditelan dalam kemenangan. Kita ini menang sekarang. Makanya waktu kita mati ini cuma istirahat. Daging ini mengantar kita udah capek. Makanya Paulus catat, kita rindu mengenakan 2 Korintus 5 ayat 1. Makanya kita rindu untuk mengenakan yang sempurna ini. Karena kami tahu bahwa jika tempat kemah kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Lanjut ayatnya, ayat 2-nya. Makanya karena ayat 2-nya, selama kita di kemah ini loh, kita mengeluh. Nah, saudara punya kerinduan nggak mengenakan tempat kediaman di sorga di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini? Makanya kematian fisik itu nggak menakutkan lagi, sakit penyakit nggak menakutkan lagi. Ya, kalau saudara sudah ini kan mengeluh kan kita ini. Ayat 3-nya. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Ya. Ayat 4-nya. Nih, makanya orang-orang Kristen hari ini yang punya kehidupan baru, sebab selama ini masih diam dalam kemah ini, kita mengeluh karena beratnya tekanan. Ya kan? Banyak nggak yang menekan saudara hari ini? Banyak. Kita menua, ada masalah sakit ini. Makanya karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh yang itu. Makanya masalah-masalah sudah nggak ada lagi, dan nggak ada problem hari ini. Bener nggak ada problem? Karena kita ini sekarang sudah menanggalkan yang fana ini, ya, yang lama itu sudah tak anggap. Aku menjadi hidup yang coba. Kalau Kristus hidup hari ini, saudara kerasa nggak sih? Terasa nggak Bapak? Rasanya apa Bapak? Coba. Hari ini kalau kita merasa kita hidup dalam Kristus, rasanya apa sih? Damai sejahtera, sukacita, ya kan? Berarti nggak ada masalah loh Pak Daniel hari ini, karena sudah dapat kehidupan yang jauh lebih kekal, sudah betul-betul damai. Kalau masih nggak damai berarti kan gitu aja sekarang. Kalau masih nggak ada kedamaian gimana coba? Coba sekarang, berapa banyak orang yang masih kebingungan dengan doa?
Ya. Tuhan itu maha tahu, kita bodoh nggak sih? Saudara sekarang mau mengikut Kristus ya, kita tes ya. Kita cari ya, kita benar-benar kita tes ya. Kita tes ya, Matius 7. Kita betul-betul lihat nih, benar nggak sih ada Kristus ini? Saudara percaya kan kalau kita percaya sama Yesus pasti nuruti perintahnya kan? Setuju ya? Sorry, Matius 6 ayat 1. Yuk kita bedah satu-satu. Banyak orang ngikuti Kristus apa enggak ini ya? Matius 6 ayat 1. Ingatlah jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat. Ini ada spirit ya. Ada suatu roh yang ditanamkan. Kalau mau melakukan kewajiban agama jangan kelihatan. Hari ini spirit ini ada di saudara nggak? Kalau saudara lagi melakukan kewajiban agama, kira-kira banyak orang harus beritahu nggak? Ayat 2 aja, ayat 2 aja nyambung. Apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan. Ini bahasa hal itu seperti yang dilakukan orang-orang. Tahu nggak orang munafik kalau mau nyumbang gereja atau nyumbang orang? Dia apa kan Pak Joni? Kalau saya memberi makan 5.000 orang, hebat nggak saya? Hebat dong? Tapi bukan uangnya saudara. Hebat ya? Nah, ingat ya, Tuhan itu gak butuh yang wow. Tuhan hanya butuh saudara punya keinginan untuk berbuat baik. Nih, janganlah mencanangkan seperti orang-orang yang dilakukan orang-orang munafik. Ya, ayat 3-nya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, jangan diketahui tangan kirimu apa yang dibuat tangan kanan. Sebetulnya tentang sesuatu yang kita memberikan sesuatu, gak usah ngomong-ngomong, gak usah ingin dipuji sama orang. Spirit ini ada nggak sekarang? Atau jangan-jangan berlomba-lomba ini? Enggak diomong, nggak ada yang memberi Pak. Yuk, coba. Ini spirit. Yang tahu itu hanya Tuhan dengan kita. Ayat 5-nya sekarang. Ini tadi yang dibahas sama Pak siapa tadi? Pak yang doa tadi ya. Ini ayat 5. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Kalau doa gimana sih? Mereka suka mengucapkan doanya dan berdiri dalam rumah-rumah berdiri di dalam rumah ibadat. Ketok ini sembayangi ya. Dan tikungan-tikungan jalan raya supaya dilihat orang. Spirit ini loh sekarang bertabrakan terus sekarang ya. Sesungguhnya mereka sudah dapat upahnya dipuji orang. Nih ya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutup pintu, berdoa pada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat tersembunyi akan membalas. Gak perlu orang tahu di dalam hati kita. Nih ayat 7-nya nih, ini kuncinya nih. Saudara sekarang mengenakan Kristus kan? Setuju ya? Yesus kayak doa bertele-tele nggak? Apa arti bertele-tele? Mengulang. Lagi pula dalam doamu janganlah kamu bertele-tele. Seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal mereka menyangka karena banyaknya kata-kata doanya kan. Sekarang lihat nih, saudara, aku adalah Kristus. Kalau saudara Kristus, doanya gimana kira-kira? Doanya gimana orang-orang? Kristus doanya gimana hari ini? Masih kebingungan nggak dengan daging ini? Doanya Kristus apa kira-kira? Saudara, bayangkan saudara ini kemarin mati. Bayangkan mati ya. Saudara mati nggak? Mati kan? Dulu kita mati kan? Orang mati terus dihidupkan itu punya rasa apa sih? Mengucap syukur. Kira-kira kalau ada orang mati tak bangkitkan, tapi orangnya kemudian minta terus lebih baik, diapakan coba? Matikan lagi. Kan gitu kan? Harusnya kita ini sadar nggak bahwa kita dulu itu mati. Kita sekarang hidup karena Kristus, setuju ya? Ini sekarang saya tanya saudara, ada orang yang saudara benar-benar saudara orang ini mati dulu, saudara hidupkan satu persatu. Makin saudara hidupkan orang, bukannya bersyukur tapi makin banyak permintaan. Coba, hah? Saudara menghadapi orang itu gimana kira-kira? Hah? Mangkel kan? Kurang ajar nggak?
Dulu tuh mati, dihidupkan. Loh kok sekarang setelah hidup njaluk esok wakah kene. Coba aneh kan? Makanya saudara, kalau saudara menyadari bahwa dulu saudara mati, sekarang bangkit, doamu apa isinya kira-kira? Bersyukur tok. Bersyukur saja. Tuhan tahu nggak sih kita punya kebutuhan? Tahu. Tahu nggak? Tahu. Kalau kita merasa Tuhan nggak tahu, berarti kita terus minta terus. Apakah seperti itu Kristus? Allah itu tahu, nggak usah diminta pasti tahu. Cocok nggak sekarang hidup kita sama Alkitab ini? Cocok nggak dulu? Sebelum kita melangkah, cocok nggak? Doa kita gimana nih? Memohon itu tidak ada masalah, ya. Kita berdoa memohon sesuatu yang baik, tidak ada masalah. Setuju ya? Doa Bapa kami bunyinya gimana? Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah itu iman nggak? Bahwa jadilah kehendakmu. Berarti kalau saudara minta nggak dituruti, kita nggak yakin kok. Yang jadi adalah kehendak. Loh kalau yang jadi sudah pasti kehendak Tuhan, loh ngapain minta-minta? Coba sekarang, jadilah kehendakmu di bumi seperti di beneran atau hanya di mulut? Kalau itu beneran, berarti kita punya kehendak nggak hari ini? Punya nggak? Nah, ada sama sekali. Dari doanya ini kelihatan, saudara ini betul-betul manusia baru atau manusia lama. Atau jangan-jangan, ingat loh, Alkitab ini, tadi pagi saya share message saya, Alkitab ini kebenaran. Setuju ya? Menerangi semua jalan kita. Dulu kita yang nggak ngerti apa-apa diterangi oleh firman, ya. Tapi kalau kita ini tetap setelah diterangi nggak mau mengikuti jalan yang ditunjukkan, kemana arah kita? Kemana arah kita coba? Dulu kita ini gelap, nyasar-nyasar. Setelah baca firman terang ini, betul ya? Semuanya terlihat. Tuhan suruh saudara cari kekekalan, saudara cinta dunia. Menuju kemana ini? Berarti firman bisa saja, coba lihat sekarang. Saudara yang masih punya keinginan daging yang ingin dituruti, saudara baca firman, dapat nggak? Dapat. Firman ini menjanjikan. Saudara baca saja. Firman ini menjanjikan juga untuk daging. Saudara yang masih dengan kedagingan, baca firman, jeret. Tuhan punya kuasa kan, setuju gak? Tuhan menyembuhkan orang, Tuhan punya kuasa, Tuhan memberkati. Saudara yang dicari dari Tuhan untuk semuanya memuaskan daging, saudara hidup atau mati hari ini? Ayo, saudara baca firman, sama-sama baca firman ya. Saudara baca yang saudara cari ini untuk memuaskan keinginan daging, mati atau hidup? Mati. Saudara bacanya gimana hari ini? Nyari yang memuaskan daging atau nyari yang menghidupkan? Beneran nggak? Saya baca lagi ya. Ketik ayat 8-nya. Jadi janganlah kamu seperti mereka. Ini, janganlah kamu seperti mereka. Berarti Yesus sendiri ngomong ojo seperti orang-orang itulah ya. Doanya bertele-tele. Ya, minta gereja, minta gedung, minta ini. Coba. Ya. Jangan kamu seperti mereka. Kalau Yesus hidup dalam diri kita, berarti firman ini siapa yang ngomong? Kalau Yesus hidup dalam diri saudara, saudara lihat orang yang doanya bertele-tele, kira-kira ngomongnya gimana? Hah? Coba. Orang yang habis mati loh, dibangkitkan. Paling tidak rasanya bersyukur, timbangannya aku mati sekarang aku hidup. Makanya banyak orang sebetulnya mereka itu masih mati, ya, karena yang didoakan cuma keinginan-keinginan yang gak jelas. Janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta. Makanya ini enak banget kan? Enak banget kan? Karena itu berdoa demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di. Wih jelas loh. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Kehendak Tuhan pasti membawa kita pada kehidupan gak sih? Saudara percaya sama Tuhan ini, percayanya seperti apa ini? Percayanya klik gak ini? Klik gak? Kalau klik, naik pesawat bingung gak? Hah?
Naik pesawat bingung nggak? Gimana Pak Budi? Aman ya? Walaupun goyang ada masalah. Loh, sekarang lihat loh. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ini kerinduan kita kan? Waktu kita doa ini minta beneran nggak sih? Tuhan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Betul ya? Berarti kita meletakkan semua kehendak Tuhan ada dalam diri kita. Tadi menyembah dalam roh dan kebenaran. Arti menyembah itu takluk, tunduk. Hamba berani ngomong nggak sama rajanya? Hah? Hamba berani ngomong sama rajanya nggak? Yang berani ngomong sama rajanya itu siapa? Coba. Hah? Kita ini betul-betul menaklukkan diri, tidak punya kehendak lagi. Saudara yakin nggak sih kalau Kristus itu pasti bawa? Pasti dijamin menyenangkan buat jiwa kita. Walaupun daging kita itu kelihatannya nggak enak, tapi yakin pasti enak. Berarti cocok nggak ini kehidupan kita? Hah? Sampai di sini cocok nggak? Sudah seperti Kristus nggak badannya? Pak Paul gimana ini? Hah? Iya. Yang paling simpel. Orang kan suka ngomong doa. Sering kan? Doa itu kudus, baik, indah, ya. Doa, puasa, menyenangkan nggak? Seneng nggak Bu kalau doa? Ibu seneng nggak doa? Perlu dipaksa nggak? Perlu diberitahu nggak? Kalau yang masih diberitahu ayo doa, berarti Marta punya rasa cinta kan? Punya kan? Waktu zaman mencintai seseorang, kita kepingin nggak ngapeli dia? Pengen kan? Kepingin ngomong-ngomong sama dia nggak? Perlu disuruh nggak? Kalau orang yang disuruh ngapeli, disuruh ngomong, berarti cinta nggak? Makanya doa itu sebuah kesadaran diri sendiri. Nggak usah dikongkon-kongkon. Ya, ingat loh saudara. Ingat loh. Jangan berpikir bahwa orang ngomong, oh coba berbuat jahat, itu malaikat, jangan. Ya, ingat. Setan itu pasti menampilkan sesuatu yang baik. Nggak mungkin namanya setan menampilkan yang serem-serem, nggak mungkin. Setan pasti menampilkan sesuatu yang kelihatannya rohani. Doa ya, doa ya, puasa ya. Ayo coba, kalau saya sarankan begini. Saudara yang punya masalah doa, rohani nggak? Rohani nggak jadi? Kalau kurang tambahin puasa, rohani nggak? Coba, sekarang bener nggak kalau saya nyuruh seperti itu? Kalau kamu punya masalah doa, bener nggak? Ayo, simpel kan, sama kan? Saudara ngapain saya suruh saudara berdoa kalau dalam hati nggak ada keinginan? Saudara ngapain saya suruh puasa kalau dalam hati gerundel? Nggak ada kan? Doa dan puasa keinginanmu yang paling dalam. Ini hubungan cinta sama Tuhan. Nggak ada yang bisa memerintahkan saudara. Coba, Marta suruh nyintai orang lain, bisa nggak? Nggak bisa. Cinta kita itu unik. Ketika kita mencintai satu orang, kita nggak ingin orang itu dicintai orang lain. Setuju nggak? Pak Joni sama Bu Norma, saya sama istri saya. Ketika saya mencintai saya, ini sebuah hubungan personal, ya. Kalau saya ngomong sama istri saya aja malas, ada cinta nggak? Nah, terus Pak Joni ngomong nih, ajaan bojomu ngomong-ngomong. Nah, ini orang lain suruh saya ngomong, ngajarin. Bayangin coba, ajarin ngomong-ngomong, kan nggak perlu. Kita ini ada suatu hubungan dengan Tuhan, ya. Makanya kita cek diri kita hari ini. Ada tipe poin mana sih sebetulnya? Matius 5:48. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah mungkin atau nggak mungkin nih? Mungkin atau nggak mungkin? Saya tanya hamba Tuhan aja. Pak Paul gimana? Mungkin atau nggak mungkin? Hah? Nanti bilang loh, aku sih daging. Mungkin atau nggak mungkin? Mungkin atau tidak mungkin? Kalau daging memang nggak mungkin. Tapi karena kita mengenakan Kristus, Kristus terbukti tidak bercacat, tidak bercela. Makanya nama itu harus kita pakai dan kita jaga dengan hati. Ya.
Ulangan 18 ayat 13. Kan sama firmannya sebenarnya. Perjanjian lama juga ngatur sama kok, lihat nih. Yuk, Ulangan 18 13. Haruslah engkau hidup dengan tidak bercela di hadapan Tuhan. Sama nggak? Tanpa celah. Nah, daging ini nggak bisa. Ya, memang daging nggak bisa. Makanya kita mengenakan Kristus. Makanya kita menyangkal diri kita, aku wis mati. Ya, Lukas 6 ayat 40. Saudara mau jadi murid yang gimana sih sebenarnya? Saudara murid Kristus? Murid kan? Iya. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya. Tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Ini King James-nya bunyinya begini. Tolong King James-nya. The disciple is not above his master. Tidak akan pernah menjadi sama dengan gurunya, ya. Inilah. But everyone that is perfect shall be as his master. Terjemahnya begini. Murid tidak berada di atas Tuhan, tetapi setiap orang yang sempurna akan menjadi seperti Tuhan. Nggak mungkin Kristus itu nggak sempurna. Makanya kita tiap hari caranya simpel. Pikirkan tok. Pikirkan tok. Kalau saudara seperti Kristus hari ini, Lukas 6:30 bisa nggak ini? Ayat ini coba. Yuk, saudara baca. Dengan daging sama dengan roh. Berilah setiap orang yang meminta kepada, dan jangan meminta kembali kepada orang yang mengambil. Siapa yang bisa menemui ayat ini? Pak Paul bisa? Ayat ini terjemahkan. Ini di tangan Mesias palsu. Bahaya nggak ini? Bahaya nggak? Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Saudara sanggup memenuhi hukum ini? Ini hukum Kristus. Siapa yang punya? Berilah kepada setiap orang yang meminta. Ayo. Ini di tangan Mesias palsu. Jadi apa ini coba? Jadi apa ini coba? Pak Juli? Misalnya ini, saya perbakan nih. Saudara, kalau Tuhan minta sampai nggak ngasih, Mati kamu. nggak cocok sama ayat ini. Berilah kepada setiap orang yang meminta. Gereja lagi butuh duit hari ini. Ya apa coba? Ayo, ini saudara sanggup nggak? Ini apa yang diminta dari saudara? Yang saudara pasti berikan. Ini sekarang. Pak Yu misalnya punya duit, boleh saya minta Pak Yu? Saudara punya duit, boleh saya minta? Hah? Ini kan? Kalau saudara hubungkan dengan daging, rusak nggak firman ini? Ayo Pak Paul, kalau ini untuk daging, rusak nggak? Gereja butuh? Iya butuh. Butuh. Tapi jujur, terbuka saja, nggak ada masalah kok. Orang Kristen tuh ngasih sesamanya nggak ada masalah. Tapi dengan kerelaan dan keinginan hati. Ini sekarang coba. Berilah kepada setiap orang yang meminta. Berarti setiap orang ngemis pasti dikasih ya? Betul nggak? Kalau ada orang meminta terus orang ngamen nggak dikasih gimana nih? Salah kan? Coba terus-terusan orang ngamen 10 dikasih. Ayo. Mangga dong. Loh kok aneh ayat ini? Coba. Ayatnya sama loh. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu. Oh, jangan meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaan. Makanya banyak orang Kristen kalau utang nggak bayar ya ini ayatnya. Ya kan? Coba. Ini loh. Apa yang kita sekarang harus paham dulu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu. Apa yang orang butuhkan? Hari ini saudara ngomong sama orang, apa yang Pak Juni butuhkan? Apa sih yang kamu butuhkan? Kamu mau harta dunia atau mau kehidupan kekal? Kalau mau kehidupan kekal, berikan Kristus pada orang. Dan jangan minta kembali, nggak bisa diminta, kasih saja. Ini loh, hubungannya nggak ada kaitan dengan harta. Coba lihat harta ini dikasihkan firman, tulis begini. Ini kalau dikasih ke Mesias palsu, mati semua orang-orang ini. Yang ambil
Ya, ayat ini kan favorit loh. Saya pendeta belum tahu ayat ini ya. Kalau ayatnya tahu, ini melebihi perpuluhan, bahaya. Ya, bahaya. Mati nanti kita ini ya. Hah? Mati nih, beri pada siapa orang meminta padamu. Gimana kalian? Bahaya kalian? Jangan meminta Hah? kembali. Bahaya nggak? Dan jangan meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaan. Berarti mobil saya di bawah bisa hilang semua loh ini. Hah? Gimana ini? Ayo. Hah? Gawat nggak? Ayo, coba ini. Tanya Pak Joni yang jadi pendeta ini. Ayat ini, loh kalau ini ditanamkan sebuah spirit yang salah. Makanya baca firman nih, ya. Baca firman harus begini nih. 2 Korintus 2 Korintus 3 ayat 14. Ini loh. Kenapa banyak orang baca firman itu bingung gak karu-karuan? Karena yang baca masih yang baca masih Stephen, yang baca masih Johnny, yang baca masih Paul. Stephen, Johnny, Paul masih punya banyak keinginan karena dia hidup. Coba kalau dia mati, kan nggak ada keinginan, no? Terus yang hidup Kristus, keinginannya pasti satu, tentang surga. Makanya banyak orang-orang mati sebetulnya. Ya, 2 Korintus 3 ayat 14. Kalau saudara mati, punya permintaan nggak? Pernah lihat orang mati punya permintaan apa? Hah? Nggak ada kan? Nggak ada ya, setuju ya? Nggak ada orang mati punya permintaan kan? Betul ya? Hah? Nah, nggak ada sini, jujur ini. Saudara renungkan nih, ada nggak orang mati punya permintaan dan permohonan? Nggak ada kan? Melayu Pak orang-orang gitu. Saya sudah mati dulu dong. Berarti yang hidup adalah Kristus. Ya, ini saya ulang ini. Tetapi pikiran mereka menjadi tumpul. Kenapa sih kok menjadi tumpul? Bahasa King James ini, tetapi pikiran mereka dibutakan, ya. Sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Orang baca perjanjian lama, Kristus itu membuka tabir. Jadi ada tabir. Kalau saudara lihat di bait Allah, ada ruang Maha Kudus yang diselubungi oleh tabir. Setuju ya? Siapa yang boleh masuk melewati tabir itu? Imam besar atau orang yang Maha Kudus. Ya, bisa melewati tabir itu. Ini penggambaran. Yang bisa melewati, yang membuka selubung, yang bisa masuk dalam tabir, firman ini Maha Kudus gak? Maha Kudus gak? Maha Kudus. Yang bisa masuk ke dalam tabir hanya Kristus. Makanya waktu saudara baca firman, yang baca itu jangan saudara, tapi biarkan Kristus yang baca. Karena dia bisa melewati tabir itu nih. Jika mereka baca perjanjian lama tanpa disingkapkan, tabir itu masih ada, saudara hanya baca di luarnya tok, nggak bisa masuk karena hanya Kristus yang dapat menyingkapkannya. Berarti Kristusnya di mana nih? Dalam diri kita. Ikut baca sama-sama dengan kita, ya. Makanya banyak orang baca perjanjian lama kan muter-muter kan, disuruh berubah nggak mau kan? Coba disuruh berubah nggak mau kan? Tapi ngakunya punya Kristus. Yesus nggak mungkin bingung Pak, ya. Ayat 15-nya. Bahkan ini kan tulisnya sampai hari ini, berarti kan sampai detik ini loh. Setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati. Kenapa kok ada selubung? Karena tidak ada Kristus. Ingat ya, karena tidak ada Kristus. Hanya Kristus yang bisa masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Firman ini sangat kudus, hanya bisa dimasukin oleh Kristus. Allah itu roh. Kristus itulah yang menjadi roh kita hari ini. Sehingga kita kalau baca firman gak mungkin kebingungan. Kalau saudara masih bingung, berarti memang masih ada, ini loh, paham benar-benar, masih ada selubung. Selubung itu tabir yang bisa membuka hanya Kristus. Makanya ingat loh, Wahyu 2:17 ya. Wahyu 2:17 ini bunyinya, ya. Wahyu 2:17 ya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ya. Barang siapa yang tadi sudah menang tadi,
kepadanya akan kuberikan mana yang tersembunyi. Firman, inilah mana yang tersembunyi. Ya, hanya bisa disingkap oleh orang-orang yang menang. Aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih. Itu adalah fondasi Kristus yang ada dalam diri kita. Fondasinya mengaruniakan kepadanya batu putih yang di atasnya tertulis nama baru. Nama siapa nama baru ini? Kristus. Yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh orang yang menerimanya. Yang tahu saudara menerima Kristus siapa? Kan diri kita sendiri. Ini loh yang dijanjikan. Ya, makanya saudara yang tahu hanya saudara sendiri loh. Ini loh. Tanpa mengenakan Kristus nggak bisa ini. Saya bacakan sebelum menutup ya. Yohanes 17. Saya bacakan satu persatu ya. Mulai 13 ya. Ini doa yang powerful hari ini. Tetapi sekarang aku datang kepadamu dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada dalam dunia, supaya ya, penuhlah sukacitaku. Aneh lah. Kristus berarti hidup gak? Penuhlah sukacitaku dalam diri mereka. Berarti hidup gak Kristus? Hidup. Bagaimana Yesus Kristus bisa bersukacita kalau dia mati? Ini Yesus betul-betul hidup. Bersukacita dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka karena mereka bukan dari dunia. Saudara, seketika ketika ada Kristus, saudara bukan lagi orang dunia, makanya tidak akan pernah cinta dengan Konteks dunia. Perlu penjelasan konteks dunia seperti apa? Dunia itu segala yang keangkuhan hidup, keinginan mata. Itu dunia. Nih, mereka bukan berasal dari dunia, sama seperti aku bukan berasal dari dunia. Ini sambungnya lagi ya. Ayat 15 ya. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Dunia ini punya keinginan yang jahat untuk daging kita. Kita sekarang nih lihat, kalau Kristus yang ada ini. Ayat 16 ya. Ini loh status saudara hari ini. Mereka bukan dari dunia. Sama seperti aku bukan dari makhluk apa saudara hari ini? Saudara makhluk apa hari ini? Bukan alien. Ya, alien kita ini alien surgawi. Ini loh, mereka bukan alien, itu artinya bangsa asing di luar planet kita. Nih, mereka bukan dari dunia. Sama seperti aku bukan dari Yesus. Nggak cinta dengan dunia. Dia buktikan di kayu salib. Saudara masih cinta? Ayo, hitung-hitungan sama Tuhan. 17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka dalam dunia. Yesus mengenakan nama Sang Bapa. Saudara hari ini diperkenankan memakai nama Kristus, tapi betul-betul bukan untuk menyesatkan. Ojo bojo. Ya, kita nggak boleh bohong. Kalau memang ada Kristus, saudara yang tahu. Tapi jangan mendustai lagi. 21. Nih. Supaya mereka semua, kita ini ya, menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau. Coba lihat. Bayangin, Bapa di dalam Kristus dan Kristus di dalam Bapa, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkau lah yang mengutus. Sekarang buktikan sama dunia bahwa saudara sekarang menyandang nama Kristus. Ya. 22. Ini lihat. Bayangin ya. Bayangkan ya. Dan aku telah memberikan kepada mereka. Bayangin. Aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku. Saudara, sama Kristus hari ini bisa menyebut nama anak Allah itu gampang nggak? Nggak gampang. Hanya satu-satunya loh, Kristus yang mengajari. Aku telah memberikan kemuliaan kepada mereka. Kenapa kemuliaan Kristus dari kita, Pak Alkian? Karena kita memakai nama Kristus, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah
saudara hari ini dengan Kristus jadi satu nggak? Jadi satu. Ya, Pak Paul ada nggak? Nggak ada, saudara. Kita dengan Allah loh jadi satu, sama persis. Kalau orang yang bersama Allahnya, hidupnya gimana kira-kira? Yang ngamuk tetap ngamuk nggak? Hah? Yang suka bohong tetap bohong nggak? Enggak, semuanya berubah. Dari dalam kita sudah berubah. Kemuliaan loh yang diberikan saudara. Melalui apa? Nama yang saudara boleh pakai hari ini. Bahwa status saudara, aku adalah Kristus. Saudara bukan lagi dipanggil, tapi benar-benar dipilih untuk Allah diam dalam diri kita, sehingga kita boleh mengenakan nama Kristus. Nggak mungkin didapat dari manapun ini ya. Ayat 23. Aku di dalam mereka. Diulang-ulang sama Kristus. Dan engkau di dalam aku. Ingat ya, begitu saudara bawa Kristus, Allah ada di mana? Di dalam, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia ini tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi. Kalau bukan anak nggak mungkin dicintai Bapak seperti ini ya. Ayat 24. Ya Bapak, aku mau supaya dimanapun aku berada. Berarti Kristus ada di mana hari ini? Hah? Aku mau supaya dimanapun aku berada, Kristus ada di mana? Mereka juga berada bersama-sama dengan sorga. Saudara terima kapan ini? Kalau Kristus di sorga, ini lihat jawabannya. Ya Bapak, aku mau dimanapun aku berada. Di mana aku berada, Kristus di mana? Sorga kan? Setuju ya? Mereka juga berada bersama-sama dengan sorganya kapan? Sekarang. Ini loh, ada kehidupan yang hidup dalam diri kita hari ini, Kristus ini. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Hebat gak? Ada 25-nya. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak pernah mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau. Dan mereka ini tahu bahwa Engkau lah yang mengutus. Kalau saudara sekarang, Kristus, kebingungan gak dengan Allah? Enggak bingung kan? Satu jadi satu. Ayat 26. Dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang kau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Makanya jangan ragu-ragu menyandang nama Kristus, tapi jangan untuk menyesatkan. Yang menyesatkan ini gitu loh, mengaku sebagai Kristus, tapi yang dibicarakan urusan dunia. Ya, Kristus membawa kekekalan, bukan berkaitan dengan dunia ini. Kristus bawa kita ke surga. Percayalah, kalau Kristus masuk, apapun yang terjadi dalam dirimu, Tuhan itu tahu. Saudara nggak punya uang, Dia juga tahu. Saudara sakit, Dia juga tahu. Saudara ngapa-ngapain juga Dia tahu. Karena Allah Maha tahu. Kalau yang banyak doa minta-minta, berarti Tuhan tidak maha tahu. Lu kan balik lagi dong, betul nggak? Kita lu dijamin kehidupan yang paling enak, sangat enak, nggak merepotkan diri. Makanya kalau ada orang yang masih ngajari untuk merepotkan diri, ya tanya Mesias mana ini? Ya, jangan sampai yang Mesias yang waspadalah. Banyak orang memakai namaku bukan untuk membawa kepada kehidupan, tapi untuk menyesatkan. Ya, tadi Bapak siapa tadi yang kesaksian tadi? Pak siapa? Mas apa? Hah? Fanton. Fanton sekarang kalau tanya sama Tuhan jangan lelet. Tuhan ada dalam diri kita. Setiap keputusan kita adalah keputusan Kristus. Ingat ya, orang Kristen bukan kembali ke zaman prasejarah. Tanya Tuhan, masih nunggu jawaban suwi ini setengah mati. Ya, kita sekarang dengan Kristus, yang Fanton yang lama sudah mati. Yang hidup adalah Kristus. Kristus punya hikmat nggak?
Mosok kalah sama WA. Leren takut disik jawab. Hari ini Kristus dalam diri kita. Kecepatan kita untuk berpikir harus sama seperti Kristus. Ya, dunia ini kalau ada Kristus bisa ditaklukkan, Pak. Bisa. Kalau ada orang yang menyakiti saudara, yang disakiti siapa? Enak kan? Dan ini sudah diterapkan sama istri saya dulu. Ini sudah diterapkan. Sing kok sakiti bukan aku, tapi Kristus. Saudara ada yang berani menyakiti Kristus, Pak? Apa? Di sini semua sekarang siapa ini? Kristus kan? Berani minta duit sama Kristus? Kita semua loh, di depan saudara hari ini saya lihat Kristus, ini Kristus, ini Kristus. Saya juga Kristus. Berani saya majeki Kristus? Terus saya ngomong pakai nama Tuhan, bodoh-bodoh Yesus sih kok. Gimana sih bodoh-bodoh Kristus? Coba ayo. Pak Ivan Kristus, Pak Joni Kristus, semua Kristus. Berani kita lawan diri kita sendiri? Makanya kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap akal pikiranmu, dan kasihlah sesama manusia seperti orang lain adalah kita juga kan? Karena ada Kristus. Ayo coba. Saya lihat Pak Paul Kristus, Pak Joni Kristus. Yang di sini semua Kristus. Berani kita macam-macam sama Kristus? Yang berani macam-macam siapa? Yang berani macam-macam sama Kristus siapa? Ini nih. Hah? Loh, Pak Fanton ada Kristus. Kalau sampai betul-betul kita menyangkal diri kita, nih ya, kita sangkal ya, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus dalamku. Setiap orang yang berurusan sama kita berurusan sama siapa? Enak gak kehidupan seperti ini? Enak gak? Apapun yang kita lakukan hari ini, yang mbok lawan adalah Kristus. Kalau kamu membinasakan aku, kamu urusan sama Tuhan. Karena tubuhku sekarang ini adalah bait Allah yang aku bawa kemana-mana. Ya kan? Ayo, Yesus sama Yesus berani minta uang? Gak mungkin. Gak mungkin. Hanya setan yang berani minta sama Tuhan. Hanya setan yang berani memberontak. Ingat loh, setan itu sangat halus. Ya, kita dilarang membunuh, setuju ya? Kan kata jangan membunuh. Kira-kira setan kalau membunuh kita kasar nggak? Bawa parang gitu. Halus. Gimana Pak? Seandainya Pak Paul jadi setan. Yes ya. Kita jadi setan nanti. Pak Paul jadi setan. Mau membunuh orang, caranya gimana Pak Paul hari ini? Dan setan tahu yang dibunuh bukan dagingmu, yang dibunuh adalah jiwa. Cara membunuh orang di sini gimana caranya Pak Paul? Kalau Pak Paul jadi setan, bawa parang atau menampilkan diri sebagai malaikat terang, memberikan pengajaran yang menyesatkan. Bagaimana? Pak Paul saya tahu apalagi setan. Ya kan? Setan jauh lebih hebat dari ini. Makanya jangan terlena, ya. Kembalikan ajaran semua ajarannya kepada firman. Orang yang mengaku Mesias, lihat hidupnya, apakah pikirannya seperti Kristus. Kalau pelayanan kita menimbulkan kesombongan, ya, berarti bukan pelayanan untuk Kristus. Pelayanan daging, ya. Kristus tidak pernah menyombongkan sebuah pelayanan. Kristus tidak ingin dihormati. Kristus itu selalu merendahkan diri supaya tidak menjadi batu sandungan. Apapun yang kelihatan, saudara melayani misalnya ini sebagai hamba Tuhan. Keinginan Kristus sama keinginan saudara bedanya di mana hari ini? Pak Paul melayani gereja hari ini. Keinginan Pak Paul, gerejanya kepingin apa? Kepingin berkembang. Setuju ya? Jemaatnya punya berapa banyak? Hah? Ratusan kan? Itu keinginan Kristus atau keinginan Pak Paul? Keinginan saya. Keinginan Kristus apa kira-kira? Keinginan Kristus apa hari ini? Ayo, Kristus pernah nggak ingin gerejanya besar, cabangnya banyak, jemaatnya ribuan? Kristus ingin pelayanannya tidak terlihat supaya tidak ada kesempatan buat daging ini melawan. Makanya ada ayat begini, jangan melampaui apa yang bisa kamu pikirkan. Artinya apa? Semua orang bisa menjadi Kristus, punya keinginan yang sama, ya. Kira-kira Yesus serakah nggak ya? Yesus serakah nggak kira-kira? Yesus perlu nggak punya gedung yang sangat besar di sini? Perlu nggak? Yesus perlu nggak punya gedung yang besar ditulis gedung ini milik Yesus? Perlu nggak jualan? Hah? Gedung ini adalah milik Yesus. Perlu nggak? Rohani nggak kira-kira itu? Hah? Rohani nggak Bapak? Gedung ini adalah milik
Kristus. Berhasil itu loh Pak. Hah? Namanya kan Yesus. Nah ya, saudara paham ya? Mana kehendak Kristus, mana kehendak daging. Ada dua pihak yang membaca, setan dengan Kristus. Setan itu ada di daging kita. Setiap saudara baca firman, kalau itu membangkitkan keinginan dagingmu, mulai lihat itu, ojo-ojo setan sing bocor. Ya. Kalau kita baca firman, ingin daging ini dipenuhi keinginannya, saudara tenging begini, ojo-ojo ini setan yang bocor. Kalau Kristus dari sorga sudah punya semuanya, tidak akan bundeli, baca firman ya. Amin. Siapa Pak Joni? Namanya siapa? Kristus. Ya, Amin. kenakan Kristus hari ini. Jangan ragu. Mosok malu? Mosok gak pede rasanya? Siapa namanya tadi? Anaknya Yesus Kristus. Nah, loh. Kasih anaknya. Siapa namanya? Ibu? Ibu siapa namanya? Esther. Dulu Tabita. Coba lihat ya. Dulu Tabita. Sekarang siapa? Berani saudara mengenalkan nama saya? Kristus. Men. Berani? Harus. Berani nggak? Berani. Berani atau malu-malu? Ingat loh, ada nama yang begitu hebat, ditawar-tawaran suruh make, tapi saudara menyembunyikan nama itu. Gimana coba? Nama ini boleh nggak kita pakai hari ini? Boleh kan? Boleh. Nama ini loh begitu hebatnya, ya. Siapa yang sekarang mau pakai nama belakangnya Trump? Mau nggak? Hah? Namanya apa? Mau nggak namanya pakai Trump gitu? Phantom Trump gitu kan? Iya kan? Mau nggak? Mau nggak? Mau dong. Presiden Amerika ya? Ya kan? Bayangin loh, saudara kepingin dapat namanya orang yang begitu hebat. Sekarang Tuhan menawarkan diri, nama aku ini pakein. Sekarang kalau kenalkan orang, salaman gini, namanya siapa Pak? Kristus. Namanya siapa? Sekarang Kristus, Paulnya di belakangnya Kristus. Coba, namanya siapa? Kristus. Nah kalau namanya memperkenalkan Kristus, berarti kehidupan kita sudah pasti. Kalau orang yang malu-malu mengenalkan Kristus, berarti memang Masih belum ada Kristus. masih belum ada Kristus. Nama ini loh, yang begitu hebatnya, boleh saudara pakai. Kurang apa coba? Kurang Mbak Beb? Ya ada kan? Nama yang begitu di atas segala nama loh, pencipta langit dan bumi. Boleh saudara pakai namaku. Pakai namaku. Ya. Loh kalau saudara masih malu memperkenalkan diri saudara, kira-kira gimana coba? Bacanya malu gak sekarang? Enggak. Hah? Enggak. Nama saya Kristus hari ini. Kristus. Ibu namanya siapa? Kristus. Tiap hari, tiap detik, tiap saat. Namanya Marta siapa? Panta namanya siapa? Kristus. Kalau kita ini Kristus, ya sudahlah. Percayalah bahwa kita pasti meraih kemenangan. Terus jangan mikirin aneh-aneh ya. Betul. Setuju ya? Setuju. Bisa ya? Bisa. Bapak bisa ya? Bisa. Kepingin gerejanya besar nggak? Hah? Kepingin besar? Hmm? Oke, masih ada Paulnya masih ada. Ya kan? Masih ada Paulnya. Ya kan? Belum sudah mati kok punya keinginan gereja gimana? Coba Joni, waktunya Pak Joni yang ya. Ya silakan.